Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an, yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemudahan, kekuatan untuk terus bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah berikan kepada kita kesabaran untuk terus bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kiat agar hidup berkualitas, agar hidup kita berkualitas di sisa umur, ya, karena banyak ya dari ibu-ibu yang ngaji juga, ya, usianya, iya, ya tinggal sisa-sisa, ya namanya apa? Umur mah nggak ada yang tahu, ibu ya. Ya bisa jadi saya duluan ya, tapi kayaknya ya nggak ada yang tahu. Ya, kiat agar hidup berkualitas di sisa umur. Kita ingin hidup kita tuh berkualitas, ibu ya. Pahalanya banyak, dosanya sedikit, ya kan? Pengennya begitu. Makanya kita belajar, kemudian berdoa semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya diamalkan, ya, dan kita juga tadi berdoa dijauhkan, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Ightanim khamsan qabla khamsin."
Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja Ibu? Syababaka qabla haramik, ya, masa muda sebelum masa tua. Nah, ini yang masih muda, ya, manfaatkan. Kalau yang udah tua ya sudah. Tetap manfaatkan ya, karena ada lagi wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Kemudian manfaatkanlah ya masa kayamu sebelum datang masa miskin. Iya, kalau pernah kaya. Terus apa lagi Bu? Tadi muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, terus ayah. Faragha qabla syaghl. Waktu luang ya sebelum datangnya waktu sempit. Ya, kalau Ibu banyak waktu luang, manfaatkan ya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk banyak amal soleh. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Nah, kita masih diberikan kesempatan hidup, dimanfaatkan kata Nabi sebelum datang kematian, ya baru menyesal. Nah itu Ibu ya. Ya. Dulu pernah di sini ada yang bilang sholat sebelum disolat. Betul juga, meskipun di dalam hadisnya nggak disebutkan, ya betul. Jangan sampai nggak sholat, nggak ke masjid, misalnya yang laki-laki, sekalinya ke masjid disolatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu kan ngeri sekali Bu ya, nggak bisa dibayangkan kalau ada orang seperti itu. Maka terus menerus ya Ibu doakan keluarga siapapun itu, didoakan Ibu ya, semoga keluarga kita Allah jadikan dimudahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena kita, Ibu pengen gak Ibu bersama keluarga, orang-orang yang Ibu cintai, masuk surga bersama-sama? Mau gak Ibu? Mau tentunya Ibu ya. Dan gak bisa kalau Ibu sholat, suami gak sholat, sama anak bodoh amat, gak sholat, gak bisa. Saya jadi ingat kisah beberapa hari yang lalu, dan saya share juga tuh di grup TP gitu. Sebenarnya nggak sengaja juga saya ngelihat berita tuh, jarang saya tuh ngeliat berita karena buka itu internet tuh di laptop atau tab itu, lihat YouTube, ada Kompas TV, dari judulnya sudah menarik ya, kadang-kadang kayak gitu sih ya. Apa? Seorang anak umur 10 tahun, ya, seperti anak saya itu yang laki itu, mengayuhkan sepedanya, ingin ngapain? Nengokin bapaknya di penjara. Ada yang memang masuk berita Ibu ya, masuk berita ya di Kompas TV ya. Ya Masya Allah. Sampai Polres, sampai rumah tahanan, namanya anak kecil kan nggak tahu bahwa itu bukan jam kunjungan, nggak boleh. Tapi ketika polisi melihat anak ini nangis, ya dengan tulusnya, kangen rindu sama bapaknya, 2 minggu nggak pulang. Akhirnya kasihan,
Akhirnya diberi izin khusus. Ya sudah. Dipertemukanlah sama bapaknya, sama ayahnya, pelukan. Nangis semuanya. Anaknya nangis, bapaknya nangis. Pelukannya tahu nggak ibu? Bapaknya kan di dalam sel, di balik jeruji besi. Anaknya di luar, pelukan. Nangis semuanya. Polisinya juga yang lihat pasti terharu. Subhanallah. Yang namanya anak tuh nggak tahu apa itu tersangka, apa itu penahanan, proses peradilan, nggak ngerti. Yang taunya bapak nggak pulang udah 2 minggu, ternyata di dalam penjara. Dan itu sebentar aja, berapa menit saja, habis itu pulang ibunya ternyata di rumah lagi sakit. Ya subhanallah, makin sedih aja dengernya. Maksud saya apa ibu? Di dunia seperti itu ibu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walillahi mi'atur rahmah. Allah itu punya rahmat berapa? 100. Allah itu punya rahmat 100. Anzala biha rahmatan wahidah. Allah turunkan ke bumi berapa? 1. Allah turunkan ke bumi dari 100 rahmat itu Allah turunkan 1. Yang 99 rahmat Allah simpan untuk hambanya di akhirat kelak. Nah, yang 1 rahmat itulah yang diturunkan ke bumi, anak sayang sama ayahnya, ayah sama anak sayang, kemudian penjaga penjara akhirnya merasa iba, kasihan, ya, akhirnya memberikan izin khusus. Itu karena apa? 1 rahmat tadi. Hewan pun begitu, induk sayang kepada anaknya, itu gara-gara 1 rahmat Allah yang Allah turunkan ke dunia. Maksud saya apa? Kalau di dunia bisa seperti itu, ya, ayah di dalam penjara itu bisa ya, dijangkau dengan doa, dengan rasa kasihan orang, dengan harta, dengan apa bisa. Di akhirat nggak akan bisa. Makanya Allah sebutkan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bukan maksudnya nanti di akhirat kasih sayang kita tuh dicabut, enggak. Tetap ada kasih sayang saya sama ibu saya, sama bapak saya, ibu sama anak-anak, sama keluarga. Ada. Cuman perkaranya saat itu di akhirat lebih mengerikan, lebih menakutkan. Kata Allah, pada hari kiamat orang itu akan lari dari saudaranya. Dari ibu dan dari bapaknya, dari istri dan dari anak-anaknya. Setiap orang saat itu sibuk ngurusin dirinya sendiri. Bagaimanapun sayangnya kita kepada orang tua kita, makanya waktu hidup sholat waktu hidup ngaji bapak aja belum tentu selamat. Kalau di akhirat kayak gitu, kalau di dunia kan masih bisa kayak tadi, ya kan? Orang kasihan, ya subhanallah ibu. Bahkan di dalam ayat yang lain, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Orang akan memperhatikan itu. Seandainya untuk menyelamatkan saya, kata Allah sebutkan di situ, dia akan mengorbankan anaknya, dia akan mengorbankan keluarganya, istrinya. Yang penting saya selamat dari azab siksa api neraka. Saya akan jadikan jaminan itu
semua manusia. Sampai seperti itu akhirnya. Ya, sampai seperti itu. Kecuali orang-orang yang, makanya kita banyak-banyak doa Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup kami, karuniakan kepada kami anak keturunan kami yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Yang bagaimana, yang menyejukkan mata itu yang seperti apa? Yang beriman dan yang bertakwa. Ini nanti yang bisa membuat kita masuk surga sekeluarga. Kalau semuanya keluarga kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sama-sama ibadah, diingatkan terus, sabar Bu ya, ingetin, nak udah sholat belum, diingetin itu nanti yang di surga kumpul bareng ya. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Jadi intinya sama-sama ibadah. Ibu doa itu harus wajib doain keluarga setiap hari, setiap waktu, terutama di sholat tahajudnya, di waktu-waktu yang udah pasti doa. Kemudian usahanya juga mati-matian, harus mati-matian Ibu, sampai mati beneran. Maksudnya apa? Jangan capek, jangan lelah Bu ya. Terus nak bangun sholat, bangun ya. Kalau sholatnya harus disuruh aja udah, datengin. Ibu nggak akan pergi kalau kamu nggak bangun ke masjid sholat maghrib. Kayak gitu aja udah, ya. Bangun sholat subuh, bangun. Nanti udah mau jam 5:30 kok bangun. Disiram Ibu, nggak apa-apa. Kayak gitu. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Nah Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir, wastabir bukan wasbir, ini lebih ditekankan lagi, dan sabar ketika nyuruh suami untuk salat. Kata Allah, kami nggak minta rizki kepada kalian, kami yang memberikan rizki, kata Allah, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar ya. Ibu usahanya seperti itu ya, sampai usaha biayain anak ngaji, biayain anak mondok, belum bulanannya masuknya aja udah belasan juta, sebulan 2 juta habis, gak ada yang sia-sia, gak ada Ibu, itu kan usaha kita. Adapun hidayah hasil memang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus seperti itu ya, biar kita sama-sama bersama keluarga kita di dalam surga. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kiat agar hidup kita berkualitas di sisa umur ya. Kita tuh umurnya sudah tua Ibu ya. Sudah tua Ibu kita ya. Sisa umur ya, memang kita itu sedang menjalani sisa umur kita. Kan umur kita sudah ditetapkan sama Allah, sudah ditakdirkan ketika kita di dalam perut ibu kita umur 4 bulan. Sudah ditetapkan ya, ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 hal. Ajalnya, rizkinya, amalannya, kemudian hidupnya sengsara atau bahagia. Salah satunya itu kan ajalnya. Sudah ditetapkan, ini nanti hidup di dunia umurnya 70 kayak gitu loh.
Lah sekarang ibu umurnya sudah 60 misalnya. Sisa berapa ibu? 20. Oh 10 iya. Iya, sisa 10. Kan berarti sisa umurnya tinggal 10. Iya, amin. Mudah-mudahan. Bisa nambah nggak ibu? Bisa. Dengan jadi umurnya nambah gitu. Mudah-mudahan. Kan di antara keutamaan silaturahim, ya kan? Apa? Iya. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka ingin jika jika rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, penjelasan hadis tersebut sebagian ulama mengatakan maksudnya rizkinya dilapangkan, rizkinya jadi berkah, umurnya juga seperti itu. Maksudnya umurnya itu jadi berkualitas, umurnya jadi berkah. Adapun umur yang telah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz itu nggak bisa berubah. Ya sebagian ulama mengatakan sesuai redaksi hadisnya, umurnya jadi panjang, ininya kayak gitu. Baik. Agar hidup kita berkualitas di sisa umur kita, ya sama sebenarnya kita semua itu sebenarnya tinggal menjalani sisa umur kita. Sejatinya kalau orang masuk semakin bertambah tahun ya sebenarnya umurnya semakin berkurang kan ya. Semakin berkurang. Ya kalau angka bertambah ya kan, kemarin 30 nambah, sekarang umur 31. Tapi sejatinya jatah dia hidup di dunia semakin berkurang, umurnya berkurang. Nah, bagaimana supaya sisa umur kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di sisa usia kita berkualitas? Yang pertama, jangan tunda berbuat kebaikan. Jangan menunda berbuat kebaikan. Mumpung kita masih ada sisa umur. Yang namanya berbuat kebaikan itu jangan ditunda ya, apapun itu, baik itu ibadah sholat kah, atau ngaji kah, atau sedekah kah, jangan ditunda. Karena kita nggak tahu ke depan kita seperti apa, ada kesempatan lagi tidak. Kalau memang kita saat itu bisa, langsung Bu, saat itu Bu ya. Tambah banyak orang-orang atau bahkan ibu sendiri pernah merasakan ya kan. Antar dulu deh. Nah, begitu pas mau itu udah nggak bisa. Kesempatannya udah nggak ada. Duitnya udah nggak ada misalnya. Iya. Pernah ngerasain kayak gitu Ibu? Mau beramal soleh, gara-gara kita tunda, begitu pengen melakukannya ternyata sudah tidak bisa. Sedekah misalnya, ntar dulu ada urusan, begitu pengen sedekah duitnya udah nggak ada, udah nggak dipakai, udah dipakai kan kayak gitu. Ya apapun itulah ya, pengen sholat ke masjid, ada kesempatan, jatuh sakit, akhirnya nggak bisa, atau apapun itu. Dulu haji itu ngantrinya nggak sampai seperti ini ya. Sekarang kan di Bekasi aja katanya sampai 30 tahun ngantrinya. Saya dengar langsung Ibu, ada orang, dulu saya Ustadz sebenarnya waktu itu daftar tuh saya bisa langsung berangkat itu. Tapi saya tunda. Ntar dulu ada urusan, ada pengen modal buat modal segala macam. Nah, begitu sekarang mau daftar ngantrinya sudah puluhan tahun. Nah, ini contoh sangat jelas ini. Tuh kan, kayak gitu.
Ya, jadi apapun itu, selagi kita bisa mengerjakan kebaikan di saat itu, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, makanya tadi manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, intinya mumpung masih hidup, kalau sudah mati sudah tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi jangan tunda berbuat kebaikan apapun itu. Ya, misal saya mau ngisi pengajian waktu itu, ada orang minta-minta, ibu-ibu saya buru-buru masuk masjid, di dalam udah rame. Nanti dulu Bu ya, sampai saya udah selesai. Begitu saya keluar nyari-nyari orangnya udah nggak ada. Nah, itu kan ini juga ya, contoh juga kayak gitu. Iya, ya, padahal tinggal ngasih berapa aja selesai. Karena buru-buru. Baik. Jadi ingat umroh. Ada yang mau berangkat umroh nih hari ini ya? Ada bikodijahnya? Nggak ada ya? Udah siap-siap. Iya. Berangkat katanya jam 12 sampai jam 1. Apa udah berangkat? Belum kan ya? Ya, semoga Allah mudahkan perjalanan umrohnya ya, dan semoga ibu-ibu yang lain juga Allah mudahkan juga bisa berkunjung ke sana Ibu ya, melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allahumma amin. Ya, termasuk itu Ibu ya, termasuk ibadah umroh. Kalau Ibu bisa berangkat sekarang. Jangan ditunda. Dari ibadah umrohnya aja pahalanya udah besar. Nggak usah takut miskin. Bahkan di antara keutamaan ibadah umroh dan haji itu menghapus kemiskinan. Menghapus dosa. Pahalanya besar. Bayangkan sholat di Masjidil Haram, satu sholat bandingannya berapa kali Bu? 100.000 kali dibandingkan itu satu sholat loh. 100.000 kali itu 55 tahunan Ibu. 55 tahun itu baru sholat subuh misalnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan, ini 55 tahun nih satunya. Dikali 5 berapa? Ongkosnya mahal betul. Jadi ntar lu. Jadi ibu sekali sholat di sana sehari, itu cerita sholat 5 waktunya, itu seperti sholat selama 275 tahun. 275 tahun. Itu baru sehari. Dan ibu di Mekah, apalagi kalau umrohnya tuh ke Mekah dulu langsung umroh, itu bisa 4-5 hari di Mekah, itu 5 hari sholat di Masjidil Haram. Berapa coba pahalanya? Jadi bisa mengungguli dari pahala tuh besar sekali. Ongkosnya memang mahal ya, karena memang balasan sesuai dengan usaha kita ya, dan insya Allah ibu-ibu semuanya semoga Allah mudahkan. Kalau ada niat insya Allah mudah Ibu ya, insya Allah mudah ya. Masa arisan sejuta aja sanggup, cicilan bank segala, kalau niat bisa demi Allah bisa ya kan. Totalnya berapa nyicil bank? Sampai puluhan juta kok, bisa kok ya kan, misalnya. Sebenarnya bisa kalau diusahakan ya. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik. Kemudian yang kedua, kiat agar hidup kita berkualitas di sisa umur, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Iya. Jangan pernah diremehkan Ibu ya, kebaikan sekecil apapun Ibu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri ya, wajahnya tersenyum. Itu berpahala Ibu. Kita ketemu saudara kita senyum, saling sapa, apalagi mengucapkan salam, itu pahala Ibu.
Mudah atau tidak? Mudah. Mudah ibu ketemu. Assalamualaikum, Bi. Arep ngendi, Bi? Senyum, pahala ibu. Ya. Sampai anak-anak sini ngafalin tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Emang sedekah. Senyum, senyum. Tapi ada orang senyumnya, nggak ada orang senyum-senyum sendiri. Ya. Sedekah. Jangan cemberut aja, jangan. Ya, pokoknya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun ya. Ibu ngasih sesuatu, jangan dianggap cuman air misalnya. Enggak, ya subhanallah, jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu jalan masuk surga kita. Saya pernah ngasih tahu ada perempuan ibu ya, di zaman Bani Israel pulang dinas. Ibu tahu dinasnya apa ya? Iya, pulang terus ngelihat anjing, iya, menjulurkan lidahnya muter-muterin sumur. Maksudnya pengen minum, haus kan, nggak mungkin anjing itu jebur, nggak mungkin. Muter-muter terus dengan ikhlasnya perempuan itu ngambil air, ingin nolongin, kasihan. Jebur sumur, ngambil air pakai sepatunya, dikasih. Dengan sebab itu Allah masukkan perempuan itu ke dalam surga, ya. Itu ngasih siapa? Anjing. Bagaimana ngasih manusia? Halnya besar sekali ya, jangan dianggap remeh. Kebaikan sekecil apapun. Nabi bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamroh." Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun sedekah sepotong kurma. Masya Allah, sepotong kurma, ibu, kurma. Bala-bala nih, satu nih. Ya, ada orang pengen dibelah nih. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, jangan dianggap remeh. Ya. Ada orang masuk surga gara-gara beresin ranting ya, sebutkan dalam riwayat di jalanan itu ada ranting pohon yang menghalangi orang lewat jalan tersebut. Akhirnya orang tersebut beresinlah tuh ranting-ranting pohon yang menghalangi. Itu ada orang masuk surga gara-gara itu. Subhanallah. Ya, misal saya mau ke sini nih, kan ada pohonnya ke sini nih, atau kemarin tuh pohon jambu ke sini. Kadang-kadang kita kalau lewat harus begini-begini. Kemudian kemarin, ya Allah, terang, bersih, udah ada yang maprasin. Bisa jadi tuh, Bu. Lah bener loh, ada riwayat menunjukkan ada orang masuk surga gara-gara beresin ranting. Jadi orang lewatin jalan itu tuh terhalang karena ranting itu. Kemudian tiba-tiba beres. Bisa jadi tuh. Ya, jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Itu, nah, agar hidup kita berkualitas. Ada orang masuk surga gara-gara, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ini perempuan juga. Kucing di kerangkeng, masukin kandang, dikunci, nggak dikasih makan, sampai mati. Gara-gara itu perempuan itu masuk neraka. Harusnya kalau nggak mau ngasih makan, ya jangan dimasukkan kandang, biarin dia keluar nyari makan sendiri. Itu juga hati-hati ya. Pokoknya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan juga sebaliknya, jangan remehkan keburukan dosa sekecil apapun, karena semuanya kita akan melihat balasannya. Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan siapapun yang berbuat keburukan sekecil zarrah, dia juga akan melihat balasannya. Zarrah itu apa, Ibu? Pokoknya yang paling kecil banget. Ya, kalau di terjemahan namanya biji sawi. Ya,
Saya pernah sampaikan di sebagian kamus, zarroh itu ibu anak semut hitam. Semut hitam punya anak. Ini anaknya nih. Nah, jadi anak semut hitam di atas batu hitam di tengah hutan, tengah malam, hujan deras. Kelihatan nggak ibu? Nggak kelihatan. Tapi Allah lihat nggak? Allah tahu ibu. Masya Allah. Bayangkan semut hitam kecil di atas batu hitam, tengah hutan, tengah malam hujan deras. Sudah. Iya. Itu. Tapi sekecil itu Allah tahu. Kita akan melihat balasannya. Subhanallah. Itu yang kedua, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, agar hidup kita berkualitas di sisa umur kita, sibukkan diri kita dalam kegiatan yang bermanfaat. Iya. Iyalah ibu ya. Sisa umur, sibukkan diri kita untuk hal yang bermanfaat. Karena kita itu kalau nggak disibukkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, akhirnya bisa sebaliknya. Karena setan godai, ya, akhirnya bisa disibukkan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, atau bahkan naudzubillah sampai kegiatan-kegiatan yang diharamkan sama Allah. Ya. Maka di sisa umur kita gunakan ibu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan majelis taklim pengajian seperti ini, atau ibu ya banyak-banyak baca Quran, atau pokoknya yang bermanfaat ya, bermanfaat. Kalau bapak-bapak ngurus masjid, masya Allah ya, kegiatannya udah malam Jumat pengajian, tiap subuh ada kultumnya, ditambah lagi ada pengajian lagi sebulan sekali, ya itu kegiatan-kegiatan bermanfaat ya. Karena umur kita akan ditanya sama Allah. Jangan dikasih umur, dikasih usia, dikasih waktu sama Allah digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, akan ditanya. Kita akan ditanya ibu, waktu yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, tidaklah bergeser satu langkah pun kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya dulu tentang 4 hal. Ya, jadi kita di akhirat ibu, kaki kita kata Nabi nggak akan bergeser satu langkah pun hatta yus'ala an arba, sehingga ditanya terlebih dahulu tentang 4 hal. Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, didapat dari mana, kemudian dikeluarkan ke mana. Ini kalau harta tuh 2. Dia dapatnya dari mana, kemudian dia infakkan kemana. Itu kalau harta 2. Didapatkan dari yang halal atau dari yang haram. Kemudian sudah didapat, infaknya kemana? Infak ke TPQ, infak ke pondok, infak ke sekolah, atau digunakan untuk ya hartanya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Itu juga akan ditanya. Ya Allah, hartaku halal, aku untuk nafkahin istri dan anak-anak, aku untuk bantu segala macam. Orang tua misalnya, itu akan ditanya, ya, akan ditanya hartanya. Kemudian yang keempat tentang badannya, lelahnya, capeknya untuk apa. Itu lelah kita, capek kita akan ditanya sama Allah, untuk apa, capeknya untuk apa, ya. Untuk baca Quran ya Allah sampai ngantuk misalnya. Iya.
sampai matanya ring misalnya. Masya Allah. Orang itu Ibu, saya pernah ngasih tahu juga bahwasanya orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri, yang tahu itu dirinya sendiri dan Allah. Ada orang sehari itu baca Quran bisa berjus-jus Ibu, Masya Allah ya. Sampai sekarang saya tahu orangnya karena saya ngajar juga seperti ini dan dia cerita. Oh Masya Allah, ente itu dikasih kelebihan sama Allah dibandingkan yang lainnya. Pegang amal soleh yang Anda merasa Anda itu mampu dan Anda banggakan nanti di hadapan Allah. Karena tidak semua orang mampu seperti Anda. Dia bisa, masih muda, laki-laki masih muda, belum nikah, tapi rajin ngaji. Masya Allah Ibu, ini langka sekali nih orang kayak gini. Langka maksudnya jarang gitu Bu ya. Beda kalau bahasa sini. Langka itu apa Bu? Nggak ada sama sekali. Iya. Ini ada kayak gitu. Ya Allah ya Robbi, Masya Allah. Kirain saya hanya pas bulan Ramadan aja begitu. Ternyata setiap harinya habis subuh baca Quran, habis maghrib, dari maghrib sampai isya nggak ada yang lain kecuali baca Al-Quran, dan dia mampu seterusnya seperti itu, Masya Allah. Padahal dia termasuk orang dia masih kuliah ya, kuliahnya di UI ya. Dia juga ikut organ, tapi kok bisa loh sampai sebelum tidur wiridannya baca Quran terus, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ada orang yang dikasih kelebihan apa misalnya amal solehnya, mampu puasa sunnah, bisa Senin Kemis, bahkan puasa Daud. Ada lagi yang seperti itu, saya pernah dengar langsung kayak gitu, perempuan. Ustaz, saya bahkan dia ada nggak yang lebih dari, nggak ada. Udah puasa paling hebat itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Sampai dia nanya, apa keutamaan puasa Daud Ustaz? Ibu-ibu pengajian belum lama hari Senin saya kan ngajar di rutan Ibu ya, penjara. Saya tuh ngajar di penjara Ibu, makanya lihat berita yang tadi di awal tuh saya tahu bagaimana sedihnya orang-orang di penjara pengen pulang ya, dikit-dikit Ustaz doain biar kami cepat pulang. Iya, tak doain semua kayak gitu. Kasihan. Dia kuat puasa Daud. Ibu pegang itu Ibu, nggak semua orang. Kayak saya aja nggak puasa, nggak kuat puasa sunnah itu, nggak kuat saya. Kalau lagi pergi, kalau lagi berangkat gitu nggak kuat ya. Lagi panas banget kayak gini suruh puasa, aduh, kayak gitu ya. Tapi saya punya amal tersendiri ya, insya Allah hanya saya yang tahu. Misalnya kayak gitu, Ibu pegang, nggak semua orang kuat dengan amalan seperti itu. Jadi masing-masing. Ya, jadi capek lelahnya kita untuk apa akan Allah tanya. Ya Allah, aku tiap ini puasa sunnah, ya Allah aku tiap waktu baca Quran, ya Allah, kayak gitu. Ya, jadi capeknya kita untuk apa akan Allah tanya. Ya Allah, aku capek kerja dari pagi pulang malam untuk nafkahin anak dan istri. Itu insya Allah menjadi persiapan kita menjawab pertanyaan Allah di akhirat kelak, insya Allah ya. Jadi tidak ada yang sia-sia untuk seorang bapak itu ya, kerja berangkat pagi pulang malam, atau bahkan kebalikannya, ada yang shift malam habis maghrib berangkat pulang jam 8 jam 9 pagi. Masya Allah, luar biasa Ibu perjuangan seorang suami, Masya Allah Ibu ya. Masya Allah, sampai pulang saya ketemu di jalan, lihat orang baru pulang, matanya merem-merem, naik motor matanya merem Ibu. Ya subhanallah, iya baru pulang, itu kan ngeri sekali ya kan. Tiba-tiba ada truk lagi, iya, angkot lagi ngetem ditubruk, bubrak. Ya subhanallah, istrinya di rumah kok nggak pulang-pulang, tiba-tiba dapat kabar lagi di rumah sakit. Itu Ibu ya, ingat ke suami Ibu, nyari harta, nyari rezeki yang halal, perjuangannya luar biasa ya. Doakan suami Ibu semoga dimudahkan dalam mencari rezeki, disehatkan, diberi keselamatan dalam usahanya, dimudahkan. Didoain semoga dapat hidayah yang keluarganya, yang suaminya belum dapat hidayah. Nah, itu ya. Karena Ibu, yang namanya kebaikan apapun tentu yang paling utama adalah apa?
hidayah. Hidayah. Seorang anak bakti sama orang tuanya, dia memberikan apalah ya kan, sesuatu lah, hartanya lah, waktunya lah, pengorbanan segala macam, itu luar biasa baktinya. Tapi ingat, yang paling tinggi kalau dia bisa memberikan apa? Menunjukkan hidayah kepada orang tuanya. Misalnya ada seorang anak nih bapaknya, misalnya bapaknya jarang sholat misalnya. Ini anak ini baktinya luar biasa. Bapak pengen makan apa? Nanti kakak beliin, nanti abang jalan ke sana. Oh, Masya Allah. Pokoknya baktinya luar biasa nih anaknya, akhlaknya baik kepada bapaknya segala macam. Luar biasa. Tapi ingat, bakti yang paling terbesar kalau dia bisa menunjukkan, bisa mengajak bapaknya apa? Sholat. Itu bakti terbesar. Sampai anak-anak sini tuh ada yang Ira nih kalau bisa ngajak bapak Ira ke masjid tak kasih hadiah. Sampai seperti itu. Ya subhanallah, anaknya pinter di sini, Bu. Anaknya ngaji, anaknya azan. Lomba dapat juara. Yang naik siapa? Ibunya. Bapaknya nggak ke masjid loh. Sedih nggak? Sedih. Ya nggak apa-apa dah. Yang penting anaknya jadi anak yang soleh. Kan nggak ada masalah ya. Sampai dijanjiin hadiah. Kasih kamu 50.000. Bisa ngajak bapak Ira ke masjid. Karena memang seperti itu ya. Bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya itu kalau bisa memberikan, menunjukkan kepada hidayah ya. Tapi banyak sama, anak juga harus doain orang tua terus menerus, ya Allah. Semoga bapakku diberi hidayah, semoga bapakku diberi. Sedih nggak? Sedih Ibu, sedih kita loh. Sebagai seorang anak ya kan, lihat orang tua kita, bapak kita, ibu kita misalnya, kita ibadah bapak kita enggak ya kan. Sedih ya kan. Sama ibu sedih, bukan ibu sedih kepada anak doang, anak yang bandel, anak yang bader, enggak. Anak juga sedih ketika melihat orang tuanya enggak dapat hidayah sama-sama mendoakan. Toib. Dikit lagi. Kiat agar hidup berkualitas di sisa umur, kemudian juga kalau berbuat zalim kepada orang lain, segera minta maaf. Nah, namanya sisa umur, kan namanya sisa, kadang-kadang sebentar lagi, Bu ya. Ingat Ibu kalau berbuat zalim kepada orang lain, segera minta maaf. Segera minta maaf. Jangan sampai sisa umurnya udah habis, belum minta maaf. Minta maaf Ibu. Kalau Ibu pernah menyakitin orang, entah dengan lisan, entah dengan tangan, entah dengan harta, selesaikan di dunia, minta maaf. Yang penting minta maaf dengan tulus, benar-benar minta maaf. Urusan dia memaafkan atau tidak, tugas kita hanya minta maaf. Jangan sampai dibawa mati. Karena kezoliman, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Malu dengan malu daripada ya kan, nggak apa-apa. Bi, kita minta maaf ya. Dulu kita pernah jelek-jelekin Bibi. Emang apa? Jelek-jelekin apa? Iya, kita pernah bilang Bibi begini ya kan. Wah. Sampai pun Ibu, sampai pun kalau memang kita harus bayar, misalnya ya kan. Harus bayar kalau kita udah bayar nih ada uang 200.000 tapi maafin kita Ibu. Ya wis, orang apa-apa wis, Iran jelekin kita lagi nggak apa-apa. Tapi ntar bayar. Misalnya, kalau sampai pun kayak gitu nggak apa-apa ya, karena ngeri sekali kalau kita nggak mau minta maaf kemudian nanti dituntutnya di akhirat. Bahaya. Minta maaf di dunia. Apalagi masalah hutang harus selesaikan di dunia. Harus diselesaikan di dunia. Jangan anggap ringan. Lah utang cuman 5.000, 10.000, 2.000. Hati-hati. Anda nggak akan masuk surga. Anda akan menggantung, terkantung-kantung, nggak akan masuk sampai Anda mendapatkan keikhlasan, kerelaan, keridoan, maaf dari orang yang Anda pernah zolimi.
Lah iya, hutang itu zalim loh. Dulu waktu minjem ya kan melas-melas segala macam, begitu ditagih galakan. Iya, nggak boleh kayak gitu ya. Iya, harus diselesaikan. Bahaya ya, masalah utang masalah bahaya. Bahaya sekali. Sampai orang mati syahid ketika meninggal, dia itu langsung masuk surga loh. Dia ampuni semua dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang. Nabi mengajarkan kepada kita banyak sekali doa-doa supaya ya Nabi berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Itu doa, salah satu doa sebelum salam. Doa sebelum salam di sholat. Ya, ketika sholat, ibu sebelum salam itu banyak doanya sebetulnya. Setelah baca sholawat loh, setelah baca sholawat, ibu langsung salam biasanya. Ada doanya ibu. Bahkan yang paling penting jangan tinggalkan doa berlindung dari 4 hal. Setelah ibu innaka hamidum majid ya atau fil alamin innaka majid kan langsung salam, jangan salam. Doa dulu meskipun hukumnya sunnah muakkadah ya. Ibu salam sah sholatnya. Cuman sangat ditekankan sekali ya. Minimal yang 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi ajarkan kepada kita jangan tinggalkan doa berlindung dari 4 ini ya, dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari ujian hidup dan mati, dan dari dajjal. Setelah itu baru salamnya. Banyak sebenarnya di antara doa Nabi itu tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari hutang. Sampai istrinya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha sampai bertanya, "Ya Rasulullah, kok engkau sering sekali berdoa berlindung dari hutang?" Kata Nabi, "Iya. Karena orang kalau utang itu kalau ngomong pasti bohong. Kalau janji pasti diingkari." Sampai ngomong begitu Ibu ya. Kapan bayar utang? Entar. Kapan? Bulan 2. Dibilangnya bulan 2. Nah, kan orang pahamnya bulan 2 bulan Februari ya. Ini udah bulan Februari, katanya bulan 2. Bulan 2 kan bulannya masih 1 tuh. Ya subhanallah, ada aja. Itu Ibu ya. Doa sebelum salam itu banyak. Baik, terakhir. Kemudian agar hidup kita berkualitas di sisa umur kita, jangan berharap dipuji orang karena ingin dihargai atau dihormati. Jangan ingin dipuji orang ketika kita ibadah supaya orang menghargai kita, supaya orang memuji kita, menghormati kita. Jadi intinya jangan riya, ingin dipuji, ingin dialam, ingin dibanggakan. Hati-hati, semua ibadah kita, hati-hati. Semua ibadah kita Ibu. Ya, mau sholat kita, mau baca Quran kita, mau sedekah kita, mau umroh kita, mau hati-hati, rugi sekali Anda ya, rugi sekali. Ibadah umroh itu ibadah fisik, ibadah harta yang tidak sedikit Ibu ya. Duit dari mana coba? Sampai puluhan juta, sampai kemudian bisa hilang semua pahalanya gara-gara apa? Hebat-hebatan. Anda mau umroh hebat-hebatan, mau bangga-banggaan. Ibadah umroh tiba fisik Ibu. Saya tuh ngeri sekali tuh, Bikodijah sama Mang Udin kecil-kecil ya, subhanallah, orang ada gede-gede banget loh Ibu. Kemudian kemarin ngobrol waktu itu, udah siap, maksudnya udah bisa belum tata cara, malah nanya-nanya saya. Tapi belajar ya wajar lah, namanya udah kakek nenek kayak gitu. Kalau Hajar Aswad bagaimana Ustadz nanti? Mang Udin ini Hajar Aswad nih ya, Mang Udin begini nih. Nah kalau saya mau nyium, saya aja yang muda, udah jangan berharap pengen nyium, jangan.
Pokoknya berisyarat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, harus pegangan yang kenceng sama bikodinya sama yang lain, jangan sampai kelepas hilang. Aduh, ngeri banget itu. Soalnya kecil-kecil kalau keluar itu harus rombongan, ya. Jangan hanya kalau nyasar udah pasti dah. Kalau keluar hotel kemudian berdua, iya, apalagi naik lift nggak ngerti, ntar tuh keluarnya di mas. Iya, ya. Itu ibadah fisik. Oh, itu wajar kalau orang pulang umroh tuh sakit, itu wajar karena ininya beda dengan Indonesia, iklimnya lah, ya kan. Di sana tuh kalau panas luar biasa, ya. Iya, kemudian sudah ibadah begitu, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dibanggakan, rugi Anda, ya. Pengen dipanggil, ya kita panggil haja, ya, karena di sana orang ibadah umroh tuh dipanggil sama orang Arabnya haja kalau perempuan, kalau bapak-bapak ya haji, bangun sholat, nah gitu. Dipanggilnya memang haji sama haja. Tapi kalau di sini, kalau misalnya ada orang lupa, jangan marah. Takutnya Anda berarti pengen dihormati, pengen dihargai, jangan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah kita semuanya ikhlas untuk Allah. Jangan riak, jangan pengen dipuji, jangan pengen didengar. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya bersama orang-orang yang kita cintai di surganya kelak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harmi wa adabil qabr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna li ziyaratil haramain lil haji wal umrah. Allahumma arzuqna li ziyaratil haramain lil haji wal umrah. Allahumma arzuqna li ziyaratil haramain lil haji wal umrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.